Halo rekan-rekan sekalian, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Dwiki, dan pada video kali ini dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah saya akan membawakan topik sebagai pengawal dari serangkaian materi pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah ini. Oke, materi yang akan kita bahas pada video ini adalah menyangkut tentang definisi, ciri-ciri, kode etik, hingga jenis-jenis karya tulis ilmiah. Perlu saudara sekalian ketahui bahwa menulis sebuah karya tulis ilmiah itu tidak bisa sembarangan. Ya, jadi perlu memperhatikan beberapa tatanan yang terkait dengan nantinya reputasi dari karya tulis ilmiah yang saudara sekalian hasilkan. Jadi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih karya tulis ilmiah itu sebenarnya, atau bagaimana prosedur-prosedur lainnya, maka kita harus berangkat dulu dari konsep dasar dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah tentang karya tulis ya, jadi segala hal yang kita tumpahkan yang berkaitan dengan gagasan, ide, dan pemikiran kita dan dibuktikan secara ilmiah itu bisa disebut sebagai karya tulis ilmiah. Jika kita bedah per frasa, definisi dari karya tulis itu sendiri adalah gagasan atau pemikiran yang disajikan melalui tulisan. Sedangkan ilmiah, ini artinya adalah sesuatu hal yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan atau dapat diuji kebenarannya. Jadi, ketika definisi dari kedua frasa ini digabungkan, itulah yang kita kenal sebagai definisi dari karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah merupakan karangan hasil pemikiran manusia yang menyajikan ilmu pengetahuan dan dapat diuji kebenarannya. Nah, untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah, tentu seorang penulis itu harus berpikir ilmiah. Bagaimana sih yang disebut dengan berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah itu kalau kita jabarkan itu lengkap ya, jadi dapat dikatakan berpikir secara logika, berpikir secara sistematis, berpikir berdasarkan data atau fakta yang ada, dan berpikir itu berdasarkan dugaan-dugaan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Secara parsial, itu berpikir ilmiah dapat dibedakan atas dua. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua adalah induktif. Berpikir ilmiah secara deduktif, ini maksudnya adalah kita memiliki jawaban atau dugaan sementara, kemudian baru ditemukan data dan faktanya untuk menjawab sebuah permasalahan. Sekali lagi, berpikir deduktif itu kita berangkat dari jawaban sementara atau dugaan gitu ya, baru dibuktikan dengan mencari data atau fakta. Ibaratnya kalau di pembelajaran bahasa, deduktif itu dari yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus untuk menjawab suatu persoalan. Berbeda dengan halnya berpikir ilmiah secara induktif, itu untuk memecahkan suatu permasalahan itu berdasarkan beberapa data atau fakta yang terjadi dulu. Kemudian keterkaitan antar data dan fakta itulah yang menjadi jawaban sementara atau dugaan yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan jawaban yang pasti. Itu adalah konsep berpikir ilmiah. Saya berikan contoh. Dari deduktif misalnya. Deduktif, masalah penelitian tentang COVID, gitu ya. Misalnya kita punya dugaan bahwa orang-orang yang COVID itu pasti memiliki gejala panas, demam, kemudian hilang rasa, hilang bau, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan asumsi atau jawaban sementara itu, baru kita cari data dan faktanya dengan cara penelitian. Apakah benar bahwa semua penderita COVID-19 itu memiliki gejala-gejala tersebut tadi. Nah, setelah ditemukan data-data tersebut, barulah disimpulkan. Itu konsep berpikir ilmiah yang deduktif. Sementara kalau contoh dari berpikir ilmiah yang induktif, itu kita malah melihat gejala-gejalanya terlebih dahulu. Oh, si A dia panas, si B dia panas juga disertai dengan tidak membau, si C juga disertai dengan tidak merasa. Kemudian gejala-gejala tersebut itu diteliti karena
data atau fakta-fakta tersebut ditemukan dalam waktu yang bersamaan dan juga dalam kondisi yang serupa gitu ya. Kemudian setelah gejala-gejala tersebut diteliti, diperolehlah dugaan atau jawaban sementara bahwa sepertinya kalau gejala-gejala atau fakta yang ditemukan tadi itu adalah dugaan atau jawaban bahwa orang-orang ini yang memiliki gejala-gejala tadi itu menderita COVID-19. Nah, maka untuk membuktikan pemikiran ini dilakukanlah penelitian lebih lanjut untuk akhirnya memperoleh sebuah kesimpulan. Begitu ringkasnya ya. Jadi terbalik antara induktif dan juga deduktif. Nah, kemudian sebuah karya tulis ilmiah juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah logis dan sistematis. Namanya logis, berarti karya tulis ilmiah itu ditulis berdasarkan akal sehat, gitu ya. Artinya tidak ngarang, tidak artinya masih dapat diterima dengan pemikiran yang wajar, gitu ya. Sementara kalau sistematis itu adalah bahwa sebuah karya tulis ilmiah itu memiliki runtutan atau memiliki keterkaitan antara topik dengan subtopik dan juga mengacu pada topik utama. Jadi semua saling berkaitan, tidak ada yang tidak nyambung di antara komponen-komponen dalam karya tulis ilmiah yang saudara buat. Kemudian yang kedua, teruji kebenarannya. Sudah jelas dari katanya bahwa agar karya tulis ilmiah ini teruji kebenarannya, maka harus didukung dengan data atau fakta empiris yang memang benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah objektif. Ciri karya objektif ini artinya adalah berdasarkan apa yang benar-benar ditemukan. Jadi tidak ada tidak ada tendensi bahwa saya lebih memihak ini karena dia lebih menguntung atau tidak ya, karena tujuan karya tulis ilmiah kan mengungkap sebuah gagasan gitu ya. Maka data itu harus benar-benar objektif, dan data yang objektif ini harus ditulis dan dibukukan untuk ditujukan kepada suatu individu atau kelompok yang membutuhkan. Ciri keempat adalah argumentatif. Arti dari argumentatif sendiri artinya adalah argumentasi teori yang dijabarkan dalam karya tulis ilmiah Anda itu adalah benar, sahih, dan juga relevan. Jadi benar teorinya. Kemudian dikaitkan lagi dengan empiris. Empiris itu artinya hal-hal yang berdasarkan pengalaman yang bisa diamati gitu ya. Argumentasi empiriknya juga berkaitan dengan teoritik. Maka ketika teori dan praktik atau pengalaman yang ditemukan di lapangan itu berkaitan, argumentatif, maka itu memenuhi salah satu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Kemudian, untuk menulis karya tulis ilmiah juga harus memperhatikan kode etik. Yang pertama harus jujur, tidak dibuat-buat. Yang kedua orisinil, asli karya sendiri, bukan hasil menjiplak atau plagiat ya. Dan ketiga transparan. Transparan dalam hal ini adalah jika kalian menggunakan bahan dari orang lain untuk mendukung tulisan kalian atau mendukung penelitian kalian, itu sebaiknya disebutkan namanya, dikutip gitu ya, atau minta izin langsung jika memang hal-hal yang kalian gunakan itu dalam mendukung karya tulis ilmiah kalian itu adalah berupa hak kekayaan intelektual atau lain sebagainya. Jenis-jenis karya ilmiah secara umum ada 4 ya. Yang pertama ada skripsi, tesis, dan disertasi. Jenis karya ilmiah ini adalah karya ilmiah yang wajib bagi seorang mahasiswa baik tingkat S1 hingga S3 yang menjadi karya tulis akhirnya untuk memenuhi syarat mencapai gelar pendidikannya. Jadi skripsi, tesis maupun disertasi itu dapat berupa penelitian lapangan, kajian pustaka, dan pengembangan. Yang kedua ada artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini dapat berupa artikel hasil penelitian atau artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian ini seperti gagasan murni gitu, tapi benar-benar hasil pengamatan kalian secara real gitu ya. Kemudian ada makalah. Makalah ini adalah sebuah pemikiran atau gagasan tentang topik tertentu yang diuraikan secara sistematis. Dan yang terakhir ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini adalah paparan proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan kemudian itu dipublikasikan. Sekian materi pada video kali ini mengenai definisi, ciri-ciri kode etik dan jenis karya ilmiah. Semoga ini dapat menjadi landasan
bagi kalian dalam mengenal lebih dalam tentang karya tulis ilmiah itu sendiri, dan hingga nantinya dapat menghasilkan karya tulis ilmiah secara mandiri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.